warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di English Teacher Syllabus. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Kita sudah ada di bagian ke-6. 4 dan 5 telah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas langkah 6 pembuatan rencana aksi. Nah, apa yang akan kita lakukan di pembuatan rencana aksi? Di pembuatan rencana aksi ini dilakukan dengan membuat strategi implementasi berdasarkan penentuan solusi pada langkah kelima. Strategi implementasi ini meliputi pembuatan perangkat ajar dan dapat dilengkapi dengan bentuk lainnya yang relevan terhadap pemecahan masalah yang telah diidentifikasi serta relevan terhadap pilihan solusi. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen, instruktur, dan guru pamong serta melakukan kajian literatur, wawancara kepada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar, dan lainnya yang relevan. Jadi pembuatan rencana aksi ini setelah hampir sampai di titik terakhir di pengembangan perangkat ajar. Kenapa? Karena RPP di sini sudah harus diunggah. Mari kita lihat ya. Di sini ada 2 hari kita melakukan untuk kegiatan pembuatan rencana aksi. Yang pertama itu kita diberi pengantar pembuatan tentang rencana aksi. Nah, disinilah kita akan melakukan sesi tanya jawab, diskusi oleh dosen dan guru pamong terkait pembuatan rencana aksi yang akan kita lakukan. Setelah itu kita akan berada di ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini bukan kita tidak Zoom, akan tetapi kita tidak Zoom tetap muka, akan tetapi kita hanya menuliskan pembuatan rencana aksi atau strategi implementasi yang akan kita lakukan. Di sini diminta buat kiriman forum 2, jadi minimal 2 ya, tidak boleh kurang. Terus, kenapa tidak boleh kurang? Karena tidak bisa mengikuti diskusi dan penguatan pembuatan rencana aksi. Nah, setelah Bapak Ibu diskusi, kita lihat di sini. Nah, di sini kita semua mendiskusikan apa saja terkait dengan pembuatan rencana aksi atau rancangan perangkat pembelajaran kita. Setelah itu, kita masuk kembali di ruangan kolaborasi. Di ruangan kolaborasi ini, kita berdiskusi kembali pembuatan rencana aksi, rancangan perangkat pembelajaran kita. Jadi silahkan menulis apa saja yang pasti tidak keluar dari judul pembuatan rencana aksi, rancangan perangkat pembelajaran. Nah, boleh dilihat ya, di sini rekan-rekan saya menyampaikan semuanya yang ada pada rancangan atau rancangan yang telah mereka buat dan siap untuk dipresentasikan. Nah, setelah itu maka diskusi dan penguatan pembuatan rencana aksi yang telah kita buat. Setelah itu kita diminta untuk mengunggah pembuatan rencana aksi, tapi ingat ketika ada revisi, sekali lagi modul RPP atau LK 2.3 itu sebaiknya diperbaiki agar nilainya bisa lebih bagus. Dan ini juga bukan hanya nilai ya, akan tetapi ini bisa membantu kita memperbaiki cara pembelajaran kita nantinya di siklus 1 agar lebih sempurna. Ya, oke. Nah, mari kita lihat apa yang kita lakukan di LK 2.3 ini. Kalau di LK 2.3 ini, selain kita membuat kerangka seperti ini, RPP kita sudah harus siap ya. LK 2.3 perangkat pembelajaran inovatif. Nah, di sini semua ditulis karena waktu itu kami diminta untuk membuat RPP pertemuan pertama dan kedua, maka di sini saya tulis pertemuan pertama. Kemudian ada pertemuan kedua. Kemudian bukti penilaian. Bukti penilaian apa yang akan saya gunakan? Di sini sudah saya tuliskan penilaian, jenis penilaian, teknik penilaian,
Nah, kemudian begitu pula dengan di pertemuan kedua. Jadi di sini saya masih menggunakan RPP kurikulum 2013. Kemudian kegiatan belajar dan asesmen formatif. Nah, di sini metode pembelajarannya apa, media dan sumber pembelajarannya di sini semua dijelaskan. Selanjutnya di pertemuan kedua sama dengan di pertemuan pertama, semua sudah disampaikan di sini. Ya, sebenarnya ini hanya memindahkan dari RPP yang telah kita buat. Nah, mari kita lihat di sini, ini rancangan pembelajaran, rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan saya ambil. Nah, di sini, inilah RPP saya yang sudah siap dan untuk saya sajikan kepada siswa. Sudah lengkap juga dengan LK-nya. Mari kita lihat ya. Nah, jadi di sini sudah jelas. Ini semua sudah direvisi oleh dosen, mulai dari kompetensi dasarnya, kemudian tujuan pembelajarannya. Kenapa saya membuat tujuan pembelajarannya seperti ini? Karena memang ini keinginan dosen. Ada juga tujuan pembelajaran kan dibuat poin-poinnya. Jadi sebelumnya saya membuat poin-poin. Jadi setelah menyimak materi melalui media poster, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi, 2. Membandingkan, 3. menganalisis, melengkapi, membuat. Nah, ini semua dibuat menjadi sebuah paragraf, bukan poin-poin. Begitu keinginan dari dosen dan guru pamong saya. Jadi saya ikuti. Nah, kemudian materinya, kemudian metode pembelajarannya, media dan alat dan sumber pembelajaran, tahap-tahapnya jelas dan ini harus sesuai dengan tahapan pembelajaran serta kegiatan pembelajaran dan realita dari praktek pengalaman lapangan kita nantinya. Ya, jadi mesti diikuti semuanya. Ini juga videonya, video media ajarnya sudah siap. Jadi begitu diklik, ya ini sudah tampil videonya ya. Nah, kemudian kegiatan penutupnya. Ingat ketika kita melakukan proses pembelajaran, tujuan pembelajaran itu harus disebutkan kalau perlu diperlihatkan kepada siswa. Nah, kemudian ini penilaiannya, instrumen teknik penilaian, ini sudah lengkap ya, sudah jelas sekali dan ini memang ini juga harus dipresentasikan. Ini sudah hasil revisi. Kemudian lanjut, di sini ada rubrik penilaiannya, kunci jawabannya sudah ada. Kunci jawaban LKPD 1 sampai 3 sudah ada. Kemudian apalagi di sini ya. Ini sudah lengkap ya. Nah, ini juga kisi-kisinya sudah ada. Sudah lengkap di sini. Nah, lampiran-lampiran LKPD-nya juga sudah kelihatan. Apa-apa yang akan kita berikan kepada siswa terkait lembar kerja peserta didik. Ini semua setelah saya kerjakan. Ini soal evaluasi di terakhir. Nah, ini praktek pembelajarannya ini sudah saya unggah di video saya. Jadi Bapak Ibu boleh lihat dan sinkronkan, cocokkan apakah sudah sesuai RPP yang saya buat dengan praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, kemudian mana di sini? Ini juga harus ada remedial dan pengayaannya. Kemudian setelah itu ada pertemuan kedua karena memang kita diminta untuk mengunggah semuanya. Jadi disatukan LK-nya, LK 2.3, RPP pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Tadi saya mengambil deskriptif teks terkait dengan animal, sekarang di pertemuan kedua pakai deskriptif teks terkait dengan orang. Nah, ini RPP-nya ya. Jadi nanti dosen tergantung dosen maunya kita mengajarkan pertemuan pertama kah atau pertemuan kedua. Jadi kita siap saja karena RPP sudah ada ya. Nah, di sini sudah lengkap, nanti Bapak Ibu boleh lihat, boleh baca-baca
Saya hanya memperlihatkan saja, nanti silahkan direvisi atau diperbaiki jika ada yang salah atau kurang ya. Oke. Nah, ini semua yang saya lakukan. Jadi di sini di pertemuan kedua ini saya rencananya mengambil di siklus 2. Tapi saya ubah nanti pembuatan perangkat ajarnya. Jadi di pertemuan kedua ini saya modifikasi menjadi dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Jadi tidak seperti ini deskriptif teks saya di siklus 2. Namun materinya tetap sama ya. Oke, ini semua ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu bisa menjadi contoh atau salah satu referensi. Perlu diingat, ini masih banyak kekurangannya. Ini juga bukan hanya salah satu referensi saja. Ini hanya satu sumber yang bisa dimodifikasi, bisa diambil, dan silahkan dicocokkan dengan materi apa yang ingin Bapak Ibu ambil. Oke, sekian, terima kasih banyak, sukses, lulus, dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.